sampai melihat putrinya terbaring di rumah duka yang dingin itu. Sang ibu yang selalu pilih kasih baru menyadari, putrinya yang penurut dan pengertian, benar-benar telah pergi untuk selamanya darinya. Saat itu, sudut matanya tak kuasa menahan air mata yang sangat munafik. Namun sahabat wanita itu mengecam kepedulian yang terlambat darinya, lebih murah daripada rumput. Sementara itu, adik laki-lakinya yang seperti vampir sama sekali tidak percaya bahwa kakak perempuannya benar-benar meninggal. Dia malah mengira kakak perempuannya sedang berakting untuk menipu semua orang. Saat itu sahabatnya menyerahkan surat kematian wanita itu kepadanya. Melihat isinya, barulah dia mengerti. Kakak perempuan yang selalu menyayanginya, benar-benar telah pergi karena kanker. Ternyata beberapa waktu lalu, dokter telah memberikan pemberitahuan kritis kepada wanita itu. Menyuruhnya untuk segera mengumpulkan biaya operasi. Jika tidak, kondisinya akan sulit bertahan lebih dari sebulan. Namun wanita itu saat ini mengatakan kepada dokter bahwa dia sudah tidak punya uang untuk berobat. Dia berencana untuk mengurus surat keluar rumah sakit. Dan saat itu juga, ibunya mengirimkan pesan, menanyakan mengapa adiknya akan segera membeli mobil. Sebagai kakak perempuan, mengapa dia tidak membantunya? Melihat pesan ini, wanita itu seketika merasa sangat sedih. Ia sendirian di rumah sakit menjalani kemoterapi. Ibunya bukannya memberikan kata-kata penyemangat, malah langsung meminta uang. Untungnya, kekasihnya yang sangat mencintainya datang menghampirinya. Surat keluar rumah sakit sudah diurus. Aku akan mengantarmu pulang. Terima kasih, Nona. Gadis bodoh. Kau harus mengucapkan terima kasih padaku. Akan kuberikan padamu. Terima kasih. Wig. Wig ini dibuat sesuai dengan gaya rambutmu sebelumnya. Di sisa hidupmu, aku akan memberimu sebuah pernikahan. Aku akan menunjukkan kepada seluruh dunia betapa cantiknya dirimu. Tidak boleh, Nona. Jika begitu, gadis mana lagi yang mau menikah denganmu? Kau masih punya masa depan yang cerah, dan masa depan yang begitu indah. Jangan lakukan hal bodoh. Kalau begitu, aku tidak akan menikah. Bisa bertemu denganmu sudah menjadi anugerah terbesar dalam hidupku. Tidak bisa. Xiao Sui dan kamu. Menikah bukan hanya keinginanmu, tetapi juga orang tuaku. Keinginan terbesarnya. Saat wanita itu bersiap pulang, ia mendapati ibunya dan adiknya sudah menunggunya di bawah gedung apartemen. Ternyata mereka datang untuk meminta uang kepada wanita itu. Melihat wanita itu tidak menjawab telepon mereka, mereka langsung mendatanginya. Mereka langsung menegur wanita itu karena tidak menjawab telepon. Kemudian mereka langsung meminta uang kepada wanita itu. Namun wanita itu sudah lama muak dengan kedua vampir itu. Ia mengatakan bahwa dirinya kini sudah benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Bertahun-tahun ia tertekan oleh mereka, hingga ia bahkan tidak berani berteman dengan siapapun. Sekarang mereka malah datang untuk meminta-minta dan membuat keributan. Tapi sang adik sama sekali tidak percaya dengan perkataan wanita itu. Ia bersikeras agar kakaknya memberikan uang untuk membeli mobil. Melihat kakaknya tidak bereaksi, lalu ia menangis dan merengek kepada ibunya yang ada di sampingnya. Dan saat itu juga, karena rengekan anaknya, sang ibu yang pilih kasih itu kembali angkat bicara. Ibu Xiao Sui, aku tahu kau pasti masih punya tabungan. Ambillah dan berikan kepada ayahmu untuk sementara. Kau seorang gadis, dan tidak banyak membutuhkan uang. Kenapa harus menunggu sampai bulan Februari untuk menggunakan uangnya? Aku tidak perlu berteman. Aku tidak perlu menjalin hubungan pertemanan. Aku juga tidak akan sakit. Aku bahkan tidak perlu minum obat. Kau seorang gadis. Untuk apa mengenal begitu banyak teman yang tidak berguna? Teman yang tidak berguna. Kakak perempuan seperti dirimu, Xiao Sui. Adikmu sedang menunggu untuk membeli mobil dan menikah. Kau keluarkan saja uangnya. Chen Yu adalah anakmu. Aku bukan anakmu. Kenapa pilih kasih sekali? Xiao Sui, ucapanmu itu. Karena kau adalah kakak perempuan Xiao Yu. Kalau bukan kau yang mengurusnya, siapa lagi? Kalau tidak seperti ini bagaimana? Kau kembalikan uangnya dulu. Biarkan dia memberi ibunya selama 3 bulan. Setelah itu dia bisa mengumpulkan barang rongsokan atau mengemis. Aku akan mengembalikan uang ini padamu. Ini setidaknya bisa diterima, kan? Bu, ini pemerasan moral. Sebenarnya, Xiao Sui, diam. Urusan keluarga kami bukan urusanmu untuk diceritakan pada orang luar. Aku tidak punya uang, kalian pergi saja. Xiao Sui, bagaimana kamu bisa setega ini? Kamu yang tega. Aduh, semuanya, lihat. Lihat. Aduh, anak perempuan yang kami besarkan dengan susah payah. Sekarang sudah kaya di kota. Yang berharga bukanlah ibuku yang seorang wanita desa dan tanah desa ini.
Anak perempuan seperti ini, lebih baik memelihara anjing daripada dia. Anak durhaka, apa sih itu? Cih, dia bilang kau tidak ada gunanya. Xiao Sui, kau harus membuat ibuku sujud memohon kepadamu di depan banyak orang ini? Baru kau mau setuju, bukan begitu, Bu? Kau harus memaksaku sampai mati baru puas, ya? Kakak, ucapanmu itu. Siapa yang memaksamu? Ini semua yang seharusnya kau lakukan. Ibu Xiao Su tidak ingin memohon padamu. Bu, cepat bangun. Ini apa sih? Kalau kau tidak memberiku uang, aku tidak akan bangun. Benar-benar anak durhaka. Dia bahkan membuat ibunya berlutut. Benar-benar kena petir. Baiklah, baiklah. Bu, kumohon. Kumohon. Kau bilang apa? Xiao Sui, aku beri. Aku tahu kau masih punya uang simpanan. Ibu Xiao Sui tahu kau anak yang paling berbakti dan pengertian, kakak. Ini yang terakhir kali. Mungkin hanya jika aku mati. Kau baru akan melepaskanku. Apa yang kau katakan? Kau hanya membantuku sedikit saja. Apa perlu sampai seperti ini? Nanti akan kembali. Ibu mencium dapur. Membuat makanan kesukaanmu, ibu khawatir. Tidak ada kesempatan. Maksud ibu apa sih? MAH, jangan bicara lagi. Kita cepat-cepat beli mobil saja. Si kecil kan menunggu di rumah. Xiao Sui, jagalah dirimu baik-baik ya. Nanti ibu akan kembali menjengukmu. Ibu pasti akan menyesal. Maaf. Gadis bodoh. Untuk apa aku minta maaf? Uang di kartu itu untuk membiayai pernikahan mereka. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan mencari jalan. Gelang ini pasti berharga, ya? Mari kita gadaikan saja. Sederhana saja. Seharusnya kita bisa mengadakan pernikahan yang layak. Tapi untuk apa aku menjelaskannya sedetail itu? Kau sudah melakukan begitu banyak untukku. Sebelum kita berpisah, izinkan aku melakukan sesuatu untukmu, ya? Cantik, kan? Cantik. Xiao Sui pasti malaikat di kehidupan sebelumnya. Kau memujiku sampai aku malu. Yo Sui-han. Yo Sui-han. Xiao Sui. Bola penyelamat. Dokter kecil. Bagaimana keadaan Sui? Sumpah demi Tuhan. Ayo masuk dan lihat yang terakhir. Sayangnya no. Xiao Sui, Xiao Sui. Xiao Sui. Xiao Sui. Xiao Sui. Saya di sini. Maaf. Sampai akhirnya. Telepon saja. Kenapa dia berubah drastis begitu? Kau masih meneleponnya? Xiao Sui, kau sudah ganti nomor ya? Mendengar gadis itu membayar ganti rugi. Bagaimana, Xiao Ting? Mobil ini cantik. Bagus, bagus. Wah, tidak menyangka kakakmu sangat murah hati. Xiao Sui, kamu baru saja membeli mobil baru. Bukannya sudah kita sepakati? Nanti setelah beberapa waktu lagi kamu kembali. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu? Bagaimana bisa tidak ada waktu? Xiao Sui, janganlah bersikap keras kepala. Ah, bukankah kita sudah sepakat? Kau kembali lagi beberapa waktu kemudian, aku akan memasakkanmu makanan enak, ya? Jangan menelepon lagi. Cepatlah kemari, aku akan mengajakmu dan Xiaoda jalan-jalan. Sebentar lagi, sebentar lagi. Baiklah kalau begitu. Aku tutup dulu, Xiao Sui. Kerja keraslah,
Ya. Padahal kau tahu ibumu sangat memihak. Tapi kau tetap menelepon. Han Qian. Xiao Sui, berhenti. Ibu, aku ingin kuliah. Aku tidak mau menikah dengan Wang Sui. Ini uang tabungan rahasia ibu. Ambillah. Ayahmu tidak mau kamu kuliah. Ibumu mendukungmu. Kau adalah harta hati ibumu. Ibumu akan menjual darahnya pun demi mendukungmu kuliah. Ibu. Xiao Sui. Kau adalah sahabat terbaik Xiao Sui. Tolong bantu aku, ya? Bantuku menyelenggarakan sebuah pernikahan. Ini adalah keinginan terakhir Xiao Sui. Kau bertengkar lagi dengan Xiao Qing? Semua karena kakakku lagi-lagi tidak mendengarkan. Apakah dia masih menganggapku? Kau mencari kakakmu lagi untuk apa sih? Aku kan segera menikah. Hua Ting akan menaikkan mas kawin lagi. Aku hanya ingin bersama kakakku. Apa? Kenapa mas kawin dinaikkan? Sekarang bukan waktunya untuk bingung. Saat ini tidak bisa dihubungi. Tolong hubungi dia untukku. Kakakmu sudah membantumu berkali-kali. Kurasa dia benar-benar kehabisan uang sekarang. Kau bicarakan ini dengan Xiao Qing. Dia tidak punya uang, tapi dia punya uang untuk mengadakan pesta pernikahan. Tidak punya uang, tapi dia mengadakan pesta pernikahan mewah seperti itu. Aku bahkan melihat teman-teman sekelasnya mempostingnya di lingkaran pertemanan. Kita anggap saja dia bagian dari keluarga kita. Untuk apa kita menikah kalau begini? Lihat saja, teleponmu pun tidak diangkatnya. Anak perempuan sialan ini tidak membantu tidak apa-apa. Pernikahan sebesar ini saja tidak diberitahu ke keluarga. Kau tahu di mana dia sekarang dan tentang pernikahannya? Tahu. Sekarang katakan. Terima kasih kepada semuanya yang telah meluangkan waktu untuk hadir di pernikahan istimewa ini. Terima kasih telah bersedia mengantar Xiao Sui untuk terakhir kalinya. Mewujudkan mimpi terakhirnya. Saya adalah pengiring pengantin Xiao Sui. Juga pembawa acara hari ini. Chen Shuisen sangat malang. Di usia muda, dia harus. Fu Mingzhen benar-benar seorang pria sejati. Selanjutnya, mari kita undang pengantin pria dan wanita. Chen Sui. Kau di mana? Keluar kau. Bahkan telepon ibu pun tidak diangkat. Sekarang kau sudah keterlaluan. Tidak mengangkat telepon, tidak membalas pesanku. Apa kau ini kakak? Chen Sui, keluar kau. Kau mau ngapain? Mau ngapain? Dia punya uang untuk menikah. Tidak punya uang untuk membantuku di tempat ini. Mei Sui, hari ini jika kau tidak memberikan uang, pernikahan ini jangan kau pikirkan lagi. Kau orang brengsek. Xiao Liu, Mei Sui sedikit emosi hari ini. Janganlah kau mempermasalahkan dia. Kami datang menemui Xiao Sui hari ini ada urusan penting. Ingin membicarakan hal penting dengannya. Lagi-lagi datang meminta uang pada Chen Sui. Bukan begitu? Keluarga kalian ini benar-benar seperti vampir. Xiao Ling, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Kakak ibarat ibu. Membantu adiknya, bukankah seharusnya begitu? Seharusnya begitu, anak lelakimu sudah beli mobil, beli rumah, dan menikah. Sedangkan putrimu yang malang, nyawanya direnggut oleh kalian. Apa ini yang disebut seharusnya? Kau bicara apa? Liu, apa maksudmu? Kau mengutuk kakakku? Kau, Liu. Kau adalah sahabat terbaik Xiao Yong. Bagaimana kamu bisa bercanda tentang hal seperti ini? Bercanda, loh. Biar ku perlihatkan padamu apakah aku sedang bercanda. Mari kita sambut pengantin pria dan wanita. Ibu pasti ingin memaksaku sampai mati, ya? Mengapa bunga selalu harus? Aku tidak perlu berteman. Aku tidak butuh orang yang menghormatiku. Aku juga tidak sakit. Aku lebih tidak perlu minum obat.
Aku tidak punya waktu. Feng Ming, kakakku di mana? Suruh dia keluar. Kalian mungkin tidak akan pernah bertemu dengannya seumur hidup. Ini. Ibu terlalu mudah ditipu. Kakakku masih ada di sini 2 hari lalu. Bagaimana mungkin bisa hilang begitu saja? Kau bilang apa? Kakakku sengaja menghindar. Tidak mau bertemu kita. Hong Lian, berhenti berpura-pura. Cepat suruh kakakku keluar. Chen Sui, cepat keluar. Ini terlalu murahan. Tidak bisa menipu kita. Xiao Sui, gadis kecil itu, untuk menghindari bertemu dengan kita. Dia bahkan menggunakan cara seperti ini. Terlalu keterlaluan. Pada saat seperti ini kalian masih menyalahkan Chen Sui. Sungguh lucu. Silakan pergi. Jangan ganggu pernikahan aku dan Xiao Sui. Kakakku bahkan tidak ada, hanya berurusan dengan hantu. Xiao Yu. Xiao Sui. Xiao Sui. Kau tidak mau mengakuinya. Salahku karena tidak melindungi Xiao Sui dengan baik. Kau berani memukulku? Sepanjang hidupmu, kau tidak akan pernah bisa menikahi seorang wanita yang bermarga Bao. Kenapa kau memukul orang? Mata Xiao Sui mendengar kotoran. Kalian masih menolak untuk melepaskannya. Jangan pura-pura lagi. Cepat lepaskan kakakku. Lagi pula aku adalah ibu Xiao Sui. Apa aku bahkan tidak punya hak untuk bertemu putriku? Kau juga tahu bahwa Chen Sui adalah putrimu. Tapi selain meminta uang, apalagi yang bisa kalian lakukan untuknya? Apakah kalian pernah benar-benar peduli padanya? Keadaan Liu Yan adalah urusan keluarga kami. Ini bukan urusan kalian. Bukankah kalian ingin bertemu Xiao Sui? Aku menyuruhmu kembali. HMPH. Akhirnya kau yang bahagia tidak berpura-pura lagi. Bu, kau dengar? Aku sudah bilang padamu. Kakakku memang sengaja menghindar. Nak, itu suara lonceng ponselnya. Cepat suruh kakakku keluar. Dia tidak di sini. Lalu dia di mana? Apakah kamu ingin bertemu Xiao Sui? Jam 3 siang ini. Aku di Jalan Jiang 386. Oke, jam 3 sore. Kau tidak boleh menipuku lagi kan? Apakah perlu sampai seperti ini? Oke, jam 3 sore. Kalau tidak bertemu kakakku, aku tidak akan selesai denganmu. Xiao Fu. Xiao Sui tidak apa-apa kan? Nanti kau akan mengerti setelah bertemu dengannya. Aku tak menyangka di dunia ini benar-benar ada orang yang sebegitu pilih kasihnya. Definisi keegoisan yang seperti itu. Sudahlah. Pukul 3 siang ini, jenazah Xiao Sui akan dikremasi. Mari kita antar dia untuk terakhir kalinya. Apa pernikahan ini masih akan dilanjutkan? Sebelum dia dikremasi, kami berencana untuk menyelesaikan pernikahan ini. Lagi pula, ini adalah keinginan terakhirnya. Xiao Sui, mungkin hal paling beruntung dalam hidupmu adalah bertemu denganmu. Kakakku juga benar-benar berusaha menghindari kita, sampai-sampai dia pura-pura mati dan tidak berani keluar. Xiao Yu, kakakmu sendirian sangat tidak mudah. Selama bertahun-tahun, urusan besar maupun kecil di keluarga kita selalu dibantunya. Kita mendapatkan uang kali ini. Nanti kita tidak perlu merepotkan dia lagi. Keairan, baiklah. Baiklah. Kakakku membantuku. Itu sudah sewajarnya. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana keadaan kakakku sekarang? Ibu, jangan khawatir berlebihan. Sore nanti kan bisa bertemu kakakku. Hatiku terasa sesak. Ya, hatiku sesak. Itu karena aku kesal padanya. Ah, sudahlah. Ibu, nanti sore setelah bertemu kakakku, aku akan meminta lagi 100.000 kepadanya. Saya tidak akan pernah mencarinya lagi. Bukankah keluarga Xiaoting hanya meningkat 50.000 yuan? 50.000 yuan itu akan diberikan kepada Huang Ting selama 50.000 yuan. Ibu, saudara perempuan saya, yang lulus dari universitas bergengsi, tidak mudah menghasilkan uang. Selain itu, dia tidak bisa mengambil hanya 100.000 yuan. Bukankah ada Fuming? Bukankah Fuming pacarnya? Xiao Yu, ini benar-benar tidak bisa. Aku tidak peduli, pokoknya besok siang aku harus meminjam 100.000 yuan. Xiao Yu. Kita bertemu siang nanti. Bagaimana menurutmu?
37 Hijianceng, waktu. Sudah sampai di stasiun pemupukan. Hari apa ini? Masih di sana? Tunggu beberapa menit lagi ya. Biarkan dia bergabung. Melihatnya untuk terakhir kalinya. Sudah sampai. Tempat apa ini sih? Tidak tahu. Aku mengikuti petunjuk navigasi. Jalan Jianjiang nomor 386. Bukankah kamu punya mobil? Peduli amat dia bohong atau tidak? Jangan tanya aku untuk apa dia datang hari ini. Kau harus membantuku membujuknya dengan baik. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Terima kasih, Bu. Aku tahu ibu paling baik padaku. Pergi. Kakakku ada di belakang. Orang? Bagaimana ini bisa krematorium? Mungkinkah kakakmu? Tidak mungkin, kan? Kakakku beberapa hari yang lalu masih baik-baik saja, kan? Jadi dia selalu memiliki berlian hitam? Dia berulang kali meminta tanpa henti padanya. Kau memang ibu yang sangat cakap ya. Bahkan sebelum meninggal, dia masih ingin meneleponmu sekali lagi. Untuk bertemu denganmu sekali lagi. Telepon aku, ya. Potong. Kau ini baru saja membeli mobil baru. Bukankah sudah disepakati? Setelah beberapa waktu lagi kau kembali. Tidak ada waktu. Maafkan aku, Ibu. Ibumu tidak merawatmu dengan baik. Apalagi biasanya terlihat baik-baik saja. Bagaimana bisa terkena kanker? Bukankah karena kamu? Karena aku? Liu Yan, jangan menuduh sembarangan. Aku menuduh sembarangan? Seandainya bukan karena kalian terlalu menekan dia. Apakah dia akan seperti ini sekarang? Kau bicara apa sih? Kakakku jelas meninggal karena sakit. Tidak ada hubungannya dengan kita. Xiao Sui. Sakit apa yang dideritanya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Aku ingat. Jangan bilang. Sepertinya kalian semua masih ingat pengorbanan Xiao Sui. Xiao Sui sangat menghargai persahabatan. Ditambah lagi kondisi keluarganya yang kurang baik. Setelah lulus, dia bekerja keras. Sering begadang tanpa henti. Agar bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk membantu keluarganya. Dia selalu membantu dalam urusan besar maupun kecil di keluarganya. Ayahnya berjudi dan berhutang, dia yang membayarnya. Adikku berkelahi dan bertengkar, dia yang membayar ganti rugi. Bahkan uang untuk acara pernikahan dan kematian di desa, yang seharusnya dikeluarkan oleh keluarga, pun tidak cukup darinya. Tapi kalian tidak boleh semakin menekan hanya karena dia sudah mengerti sejak kecil. Masih menekan siapa lagi? Menekan dia. 2 tahun lalu aku ingin menikah dan membeli rumah. Anggap saja sebagai bantuan dari kakak perempuan, bukankah itu wajar? Tapi kalian. Uang itu sangat penting baginya. Xiao Sui saat itu akan menikah. Dia meminta uang untuk rumah, dan dia ingin membagi biaya dengan calon suaminya. Tapi uang itu diambil oleh ibunya untuk diberikan kepada adik laki-lakinya agar putus. Ini menyebabkan dia merasa malu di depan orang tua calon suaminya. Ia dipermalukan oleh orang tua calon suaminya. Akhirnya mereka putus. Hancur. Gadis kecil yang dilindungi oleh selatan. Saat itu aku berpikir, karena dia sudah menikah, maka tidak perlu membeli rumah ini. Lebih baik langsung diberikan kepada adiknya saja. Nona muda, ibu ini benar-benar memuaskan. Fumin, jangan sampai kau tidak tahu diri. Seandainya kakakku tidak putus cinta, dari mana kau punya kesempatan bersama dia? Jika Xiao Sui bisa bahagia seumur hidup, meskipun hanya bisa melihatmu, mengapa tidak? Selama ini Xiao Sui kelelahan dan sakit-sakitan. Sering merasa tidak enak badan. Berniat pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tapi terjadi hal seperti ini. Hatiku hancur. Mana masih ada suasana hati. Jadi, penyakit kecil menjadi besar. Menjadi penyakit besar. Oleh karena itu, Xiao Sui mudah jatuh sakit. Xiao Sui sakit. Tapi kau tidak punya apa-apa. Hahaha.
Kau sakit kenapa tidak bilang ibu? Kenapa kau tidak memberitahuku? Dia tidak memberitahumu? Apakah dia sudah memberitahuku? Karena kau disuruh untuk mengatakannya. Maka aku akan membantumu mengingat kembali dengan baik. Setahun yang lalu ketika aku bersama Xiao Sui. Dia sering terbangun dari tidur karena kesakitan tengah malam. Ketika aku membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa, barulah aku tahu dia mengidap kanker. Untungnya saat itu masih stadium awal. Jika aktif bekerja sama dengan pengobatan dan dirawat dengan baik, masih memungkinkan untuk sembuh. Karena ada kesempatan untuk sembuh. Mengapa kakakku malah meninggal setelah sadar? Kau yang membunuh kakakku. Kau, Aceng. Tahun lalu, aku menerima perintah kekaisaran untuk pergi ke sana. Xiao Yu, mari kita bicarakan sesuatu lagi. Sangat membutuhkan bantuan militer. Kalian menemukannya mungkin. Bu, bagaimana keadaan Xiao Sui? Xiao Sui, akhirnya kau datang. Adikmu berkelahi dan melukai salah satu ginjalnya. Sekarang hanya kamu yang bisa membantunya. Aku mohon pada Xiao Sui. Tolong selamatkan adikmu. Berikan dia salah satu ginjalmu. Aku tahu ini tidak adil bagimu. Tapi kau tidak bisa hanya melihat adikmu menjadi orang yang tidak berguna, kan? Aku sudah bertanya pada dokter. Kau akan tetap bisa hidup normal meskipun hanya memiliki satu ginjal. Satu ginjal tidak akan memengaruhi kehidupanmu. Bukankah Chen Yu juga memiliki satu kehidupan? Aku laki-laki. Bagaimana aku nanti bisa menikah dan punya anak? Xiao Yu, kau. Pergi kau. Mengapa kau bisa seberat sebelah ini? Bagaimana ini bisa disebut berat sebelah? Ini bukan berat sebelah. Lihatlah adikmu, dia. Dia sudah sakit parah. Bisakah kau tega membiarkannya meninggal? Tapi aku juga sedang sakit. Siapa sebenarnya? Kau sebenarnya bekerja di pemerintahan atau apa? Bagaimana bisa malaikat kecilku terkena flu dan demam? Kau benar-benar tidak peduli dengan Xiao Sui sedikit pun. Xiao Sui sepanjang perjalanan dalam keadaan sehat. Sakit keras. Menyebabkan sel kanker menyebar. Xiao Sui. Aku dibunuh oleh kalian semua. Xiao Sui menderita penyakit yang sangat parah. Mengapa dia tidak memberitahuku? Tidak memberitahuku? Xiao Sui sangat menghargai persahabatan. Aku tidak tega menolakmu. Atau mungkin dia sudah kecewa padamu. Maafkan ibumu. Ibumu telah menyakitimu. Menyakitimu bagaimana? Jadi aku yang membunuh kakakku. Setelah aku tahu tentang hal ini, aku langsung pergi ke rumah sakit untuk menyelidiki. Chen Yu. Kau benar-benar orang yang tidak berperasaan dan bajingan. Maksudmu apa? Maksudku apa? Saat itu rumah sakit ada urusan mendadak. Tapi kau malah keberatan karena mahal. Tidak tega menjual rumah yang baru kau beli. Karena kau takut menikah. Jadi kau punya ide untuk memanfaatkan Miki? Sumbangannya tentu saja hanya isapan jempol. Selidiki aku. Benarkah? Padahal saat itu aku bilang rumah sakit sudah tidak ada suara rintihan lagi. Kau ini manusia atau bukan sih? Kau ini manusia atau bukan sih? Keluargamu biasanya sangat baik padamu. Kau melakukan ini padanya. Kau ini manusia atau bukan sih? Aku tidak tahu. Seandainya aku tahu kakakku mengidap kanker, ginjalnya pun aku tidak akan mau. Kau masih memikirkan diri sendiri. Bagaimana bisa kau begitu egois? Sekarang kau tahu kan kalau yang kau besarkan itu anak durhaka. Xiao Sui, maafkan ibu, hahaha. Yang sudah meninggal sudah tiada. Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Semua salahku. Kukira Xiao Sui sudah sukses besar di kota besar.
Aku membantu Xiao Sui menikah. Nanti. Mati pun tenang. Tapi aku tidak pernah memikirkan apakah sekolah itu sulit. Atau melelahkan. Dia sekarang juga anakku. Aku tidak pernah peduli padanya. Aku tidak merawatnya dengan baik. Yosue, aku minta maaf padamu. Aku menyesal. Sekarang sudah baik. Dia sudah melawan. Chen Yu tidak punya hati nurani. Pasti akan mendapat balasan. Ini bukan salahku. Semua salah Huang Ting, perempuan jalang itu. Ini bukan salahku. Semua salah Huang Ting, perempuan jalang itu. Xiao Ting, benar. Xiao Ting, biaya ginjal itu sangat mahal. Aku mungkin harus menjual rumah. Kau tidak jadi menikah denganku, kan? Chen Yu, kau gila ya? Menjual rumah? Kalau rumah dijual, kita tinggal di mana? Lalu, kalau tidak menjual rumah, bagaimana aku harus berbuat? Oh, kenapa kamu tidak langsung meminta bantuan kakakmu saja? Kenapa kamu tidak meminta kakakmu untuk mendonorkan ginjalnya saja? Apakah kakakku akan setuju? Lagi pula, ibu sangat menyayangi kakakku. Beberapa kali sebelumnya ketika meminjam uang pada kakakku, dia sudah merasa sangat tidak enak hati. Aduh, kamu ini bodoh ya? Kenapa kamu tidak langsung mengatakan kepada ibumu bahwa rumah sakit tidak memiliki donor ginjal? Lagi pula, kakakmu, seorang wanita, kekurangan satu ginjal, itu tidak akan memengaruhi ginjalnya. Apakah ini bisa dilakukan? Kalau begitu, aku akan membicarakannya dengan ibuku sore ini. Xiao Ting. Bagaimana dia bisa memberikan ide bodoh seperti itu kepadamu demi rumah? Ide ini harus kita pikirkan baik-baik. Wang Ting, kau tega sampai membahayakan orang lain. Kau selalu menyalahkan orang lain satu persatu. Sampai sekarang kau belum juga. Juga. Orang sepertimu. Jika masalah itu tidak terjadi padamu sendiri, bagaimana kau bisa tahu rasanya sakit? Aku. Kemudian memikirkan bagaimana kau melewati tahun ini. Karena kemoterapi jangka panjang, Xiao Sui berhenti bekerja. Sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah sakit. Tapi kalian tidak hanya tidak peduli sama sekali. Setiap kali meneleponnya hanya untuk meminta uang. Meminta uang. Aku hanya pernah meminta uang padanya sekali untuk membeli rumah. Akibatnya dia tidak meneleponnya. Kobayashi, kau meminta uang kepada kakakmu lagi? Aku tidak bekerja. Cicilan rumah sangat mahal. Bagaimana aku bisa membayarnya? Kau ini brengsek. Kau mau melakukan apa? Jika dia memukulmu, kau tahu dia akan memukul. Kematian kakakku juga ada hubungannya denganmu. Kau ini anak durhaka? Bagaimana aku bisa melahirkan anak seperti ini? Orang sudah meninggal, ngomong banyak juga tidak ada gunanya. Sudahlah, aku malas bertengkar denganmu seumur hidup. Minggir. Sudah kuberi keputusan. Tidak bisa mengambil keputusan. Kalau begitu. Halo. Saya dari King Lee Payment. Saya Su Chang, pengacara dari kantor hukum Jinhai. Saat ini mewakili Tuan Fu yang menuntut Anda. Karena telah memperoleh keuntungan yang tidak sah dari Nona Chen Su. Dan menggunakannya untuk membeli rumah dan mobil. Saya akan menyerahkan semua dokumen ke pengadilan. Meminta pengadilan untuk menyita semua mobil dan rumah. Kau yang bahagia. Dasar apa pengadilan menyita jaminan sosial saya? Uang itu aku temukan. Bukan uangmu. Ada apa? Katakan yang sebenarnya. Ini adalah pesan dari Nona Chen Sui. Semoga Tuan Fu dapat mengembalikan semua uangnya. Dan menyumbangkan semua hartanya kepada daerah pegunungan yang miskin. Tidak mungkin. Kakakku tidak mungkin setega itu. Dokter ini, pasti kalian yang memalsukannya. Meskipun dikatakan kita salah, apa yang harus kulakukan? Tidak ada bukti. Brengsek, sengaja melukai orang. Menyebabkan cedera ringan. Di penjara paling lama 3 tahun. Denda, atau kurungan.
Sudahlah, sudahlah. Kita lihat saja nanti. Dia sudah pergi, lepaskan saja. Apa yang salah dengannya setelah 30 tahun? Udara buang untuk Xiao Sui. Anda tidak akan meminta nama belakangnya. Lupakan, saudara senior. Hanya saja beberapa orang terlalu tidak konsekuen. Beri dia pelajaran khusus. Anak Xiao Yu dimanjakan oleh ayahnya sejak dia masih kecil. Katakan padanya untuk mengajarkan pelajaran. Tetapi jika kalian memiliki hak seperti ini sejak awal, Xiao Sui juga tidak akan menjadi seperti sekarang. Xiao Sui. Tuan Du, waktunya sudah tiba. Saatnya dikremasi. Baik, baik, baik. Kau tidak boleh pergi. Xiao Sui, kau tidak boleh pergi. Xiao Sui, Anda tidak bisa pergi. Anda tidak bisa pergi. Can't leave me, Xiao Sui. UPS Ops. Apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Sayang sekali, hei, lepaskan. Apa yang harus saya lakukan jika saya melepaskan? Bajingan, tangannya benar-benar kejam. Kau yang bahagia, jangan sampai kutemukan. Akan kuhabisi. Kau. Tante Huang Ting. Kenapa kalian datang? Ini rumah yang akan kami gunakan untuk menikah. Aku tidak boleh datang? Kalau bisa, datanglah. Bu, silakan duduk dulu. Saya akan menuangkan air untuk Anda. Xiao Chen, kenapa wajahmu lebam-lebam? Jangan-jangan berkelahi lagi? Berkelahi terus tidak baik, loh. Tidak, tidak. Ini karena saya tidak sengaja jatuh dari tangga. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Chen Yu tidak perlu membalas dendam. Aku dan ibu datang kali ini hanya ingin menanyakan tentang mas kawin. Bagaimana persiapanmu? Bukankah 200.000 itu sudah lama dipersiapkan? Yang kukatakan adalah tambahannya. Kenapa belum terkumpul? Xiao Jia, bagaimana dengan 50.000 ini? Sudahlah. Dalam waktu sesingkat ini. Mau kemana aku mencari uang sebanyak itu untukmu? Sudahlah, ibuku membiayai hidupku selama 20 tahun, aku hanya meminta 250.000. Apakah itu mahal? Xiao Chen. Kau ini laki-laki dewasa. Bahkan 50.000 pun tidak bisa kau keluarkan. Betapa tidak berdayanya kau. Bagaimana aku berani menikahkan putriku denganmu? Tanpa 250.000 yuan, jangan harap bisa pulang. Xia Tian, bukankah semua permintaanmu sebelumnya sudah kupenuhi? Kau meminta pensiun dalam keadaan seperti ini? Mari kita bicarakan. Chen Yu, ku bilang padamu. Aku mau menerimamu itu sudah merupakan keberuntunganmu. Ini bukan masalah besar. Bukankah kau punya kakak perempuan yang kaya? Minta saja padanya. Apakah seorang kakak perempuan wajib memberikan uang pada adiknya? Jangan dengarkan kakakku. Bagaimana Chen Yu berani berbicara seperti itu kepada ibuku? Apakah kau masih ingin menikah? Kakakku sudah meninggal. Ada apa hari ini? Bukan hanya tidak bisa meminjam uang, tetapi rumah dan mobil yang baru dibeli juga diselidiki. Apalagi? Rumah dan mobilnya disita. Xiao Ping, pernikahan ini tidak boleh dilanjutkan. Kau tidak boleh menjalani hidup susah dengan anak muda yang miskin itu. Ibu tenang saja, aku tidak bodoh. Chen Yu, katakan padaku. Kita sudah selesai. Selesai. Hao Ting, apa maksudmu? Maksudku apa? Kau tidak punya mobil, rumah, dan pekerjaan. Bagaimana mungkin aku menikah denganmu? Lalu hubungan kita selama 3 tahun ini tidak berharga bagimu. Bagaimana kita sudah berpacaran selama 3 tahun? Lalu aku harus menyerahkan seluruh hidupku untukmu begitu saja? Xiao Chen, bukan begitu. Ibumu bilang kau sudah berusia 20-an. Seorang pria tanpa
masa depan dan tidak berprestasi. Perempuan mana yang mau bersamamu? Kalau begitu, kembalikan uang hantarannya padaku. 200 juta rupiah itu adalah uang hasil jerih payah orang tua saya seumur hidup. Dan, Chen Yu, kau telah menyia-nyiakan 3 tahun masa mudaku. Tidak seharusnya kau memberi saya kompensasi? 200 juta rupiah uang hantaran itu anggap saja sebagai kompensasi atas kerugian masa mudaku. Ingatlah untuk menghilang dari hadapanku di masa depan. Jangan pernah memberi kompensasi. Dulu kau masih punya seorang kakak perempuan. Sekarang kakak perempuanmu sudah meninggal. Kau memiliki segalanya. Hahaha. Si jalang ini benar-benar merdu. Kau ini jalang. Dulu kamu masih punya kakak perempuan yang membantumu. Sekarang kakak perempuanmu sudah meninggal. Kamu membiarkan orang lain memperlakukanmu. Kamu memperlakukannya seperti itu. Kamu masih berbicara seperti itu, egois dan mementingkan diri sendiri. Maaf. Salahku. Tunggu sampai aku menyingkirkan wanita jalang itu. Saya akan turun secara langsung. Kau tahu untuk Anda. Berhenti. Chen Yu, saya bilang untuk tidak mengganggu saya. Bisakah kamu berhenti menjadi seperti plester kulit anjing? Oda-oda. Dia memiliki pisau di tangannya. Chen Yu, apa yang akan kamu lakukan? Tahan. Aku akan mengambilkan pisau untukmu. Halo Liu Yan, ada apa? Apa katamu? Chen Yu membunuh keluarga Huang Ting. Lalu ia bunuh diri. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi pada Chen Yu Tao? Karena apalagi? Mobil dan rumahnya disita. Kau pikir wanita seperti Huang Ting masih mau menikah dengannya? Dia langsung marah besar. Lalu menyerang dengan pisau. Lalu Bibi Jiang? Bibi Jiang terkena serangan jantung saat mendengar kabar itu. Untungnya ditemukan tetangga dan segera dilarikan ke rumah sakit. Bibi Jiang rambutnya tiba-tiba memutih dalam semalam. Berturut-turut kehilangan anak laki-laki dan perempuannya. Siapapun tidak akan bisa menerima pukulan seperti ini. Ibu Jiang juga sendirian dan tanpa keluarga, lalu ia menerima pukulan besar seperti ini. Dokter bilang sepertinya otaknya juga bermasalah. Bagaimana kita akan menjalani hari-hari ke depan? Kirim dia ke panti jompo saja. Saya yang akan membayarnya. Bisa dibilang menikmati masa tua dengan tenang. Tenang. Di masa tuanya. Lagi pula, dia adalah ibu Xiao Sui. Ming. Liu Yuan. Aku akan mengantarmu. Juga akan mengantar Xiao Sui. Terima kasih. Kudengar kau sudah mengundurkan diri dari pekerjaanmu. Selama 2 tahun ini aku terus memikirkan. Kapan Xiao Sui sembuh? Lalu akan kutemani dia ke ujung dunia. Melihat keindahan alam ibu pertiwi. Tetapi selalu tidak ada kesempatan. Meskipun sekarang Xiao Sui telah tiada. Tapi aku masih ada. Ini adalah keinginan kita bersama. Aku ingin menyelesaikannya bersamanya. Fu Ming adalah pria yang baik. Seandainya Xiao Sui bisa bertemu denganmu lebih cepat. Kau juga tidak perlu menggendongku. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Seandainya Xiao Sui masih ada. Betapa bahagianya itu. Kehidupan ini, 9 dari 10 hal tidak berjalan sesuai keinginan kita. Kok bisa malu? Siapa bilang tidak? Lalu Fu Ming. Semoga perjalananmu lancar. Terima kasih. Xiao Sui. Fu Ming. Sampai jumpa.